Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang suatu objek tertentu yang dibaca atau didengar dan menentukan isi teks deskripsi tentang objek yang dibaca atau yang didengar. Baik, langsung saja kita ke pengertian dari teks deskripsi. Teks adalah tulisan. Nah, deskripsi adalah menggambarkan. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek tertentu secara terperinci. Tujuannya agar pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, jadi kata kunci dari teks deskripsi itu adalah kata menggambarkan. Ingat ya, kata kuncinya adalah menggambarkan. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah objek. Nah, objek yang bisa kita gambarkan itu adalah objek orang, tempat, juga objek benda. Misalnya, objek orang kita bisa menggambarkan tentang ibuku, pahlawanku, ayahku, panutanku, atau menggambarkan tentang guruku, idolaku. Nah, objek tempat bisa juga seperti kita menggambarkan rumahku, pegunungan, atau pantai, atau sekolah. Objek benda, kita juga bisa menuliskan teks deskripsi tentang benda kesayangan, misalnya sepatu kesayangan, sepeda kesayangan, atau hewan peliharaan kesayangan. Nah, dalam teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang harus kita pahami. Ciri yang pertama, dalam teks deskripsi, ciri yang pertama yaitu menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Ciri yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ciri yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar seolah-olah melihat atau merasakan langsung apa yang disampaikan. Ciri yang keempat, menjelaskan ciri objek secara rinci. Sampai di sini paham? Paham dong? Baik, sekarang kita ke jenis teks deskripsi. Ternyata teks deskripsi itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan cara mendeskripsikan objek, dan yang kedua berdasarkan objeknya. Kita bahas satu persatu ya. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek ada dua. Yang pertama deskripsi eksplanatoris dan deskripsi sugesti. Kalau dia teks deskripsi eksplanatoris yaitu teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta atau hal nyata. Sedangkan teks deskripsi sugesti yaitu teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan atau pendapat si penulis tentang suatu objek. Nah, contoh, kelas 71 terletak di depan ruang tata usaha. Kelas 71 bersebelahan dengan kelas 72. Di dalam kelas 71 terdapat beberapa kursi dan beberapa meja yang berjajar rapi. Di depan kelas 71 juga ada taman dengan berbagai jenis tanaman. Kelas 71 terlihat sangat indah. Nah, contoh teks deskripsi yang barusan saya sampaikan itu adalah contoh dari teks deskripsi eksplanatoris, karena dalam penyampaiannya penulis menyampaikan sebuah ruang kelas yang bernama ruang kelas 71 berdasarkan fakta atau hal nyata yang dilihat oleh penulisnya. Contoh yang kedua, Bu Jube adalah guru yang sangat disiplin dan tegas di UPTD SMP Negeri 2 Seisuka. Bu Jube sangat tegas dalam memberikan pembelajaran di dalam kelas sehingga semua siswa merasa takut dengan Bu Jube. Walaupun demikian, ketegasan Bu Jube tersebut sebenarnya adalah melatih siswa atau membuat penerus generasi penerus bangsa agar bersikap disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.
Nah, contoh yang barusan saya sampaikan itu adalah contoh dari deskripsi sugesti. Kenapa? Karena dalam penyampaian contoh tadi, penulis menyampaikan pendapat atau kesannya terhadap seorang tokoh, yaitu Bu Jube. Baik, sekarang kita ke jenis teks deskripsi berdasarkan objeknya. Nah, teks deskripsi berdasarkan objeknya itu ada beberapa lagi, ada 4. Yang pertama, deskripsi tempat, berarti teks yang isinya adalah menggambarkan tempat. Bisa tadi pegunungan atau pantai atau dan lainnya. Kemudian teks deskripsi orang, berarti di dalam teks tersebut menyampaikan atau menggambarkan tentang seseorang. Seseorang yang baikkah atau seseorang yang tegaskah dan lain sebagainya. Kemudian teks deskripsi waktu, berarti di dalam teks tersebut menyampaikan waktu, misalnya waktu siang atau waktu malam, waktu belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah teks deskripsi benda, berarti menyampaikan teks atau menyampaikan sesuatu objek benda. Misalnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bisa sepeda misalnya, atau bisa tas yang paling disukai dan lain sebagainya. Bagaimana? Sampai di sini bisa paham? Bisa dong? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.